Jadi selamat siang Pak Nyoman Happy. Jadi kami dari Stellar Record ya, di sini akan mempresentasikan mengenai proposal kami untuk mengadakan jaringan untuk usaha Bapak yang berupa cafe and resto. Next. Jadi secara singkat inilah hal-hal yang akan kami bahas pada pitching hari ini. Next. Jadi yang pertama ada latar belakang. Jadi latar belakang dari pengadaan internet, dari proposal kami untuk mengadakan jaringan internet untuk usaha Bapak itu yang pertama adalah karena internet itu merupakan suatu kebutuhan pokok bagi masyarakat. Seperti yang kita ketahui sendiri, pada zaman yang serba teknologi ini tidak ada hal yang bisa dilakukan jika tidak ada internet. Karena bersemuanya telah terhubung dengan internet. Lalu yang kedua itu ada akses untuk dapat terhubung ke dalam internet sangat diperlukan. Yang dimana juga merujuk pada poin pertama, yang dimana kebutuhan internet itu udah merupakan hal yang sangat vital pada masyarakat pada zaman ini. Dan internet sendiri juga sebenarnya udah banyak ada di tempat-tempat umum maupun bidang usaha. Lalu yang ketiga itu seperti usaha cafe and resto yang tentunya wajib memiliki akses internet yang baik dan cepat sebagai tambahan pelayanan bagi para pelanggan dan merupakan salah satu faktor menarik pelanggan terutama pada kaum milenial. Jadi seperti yang mungkin Bapak maupun mungkin rekan-rekan saya di sini juga tentunya udah pasti pernah lihat lah kalau misalnya di kafe atau mungkin restoran pun juga eh apa namanya ya yang menjadi poin yang menarik perhatian para kaum milenial terutama walaupun tidak menutupi kaum kaum seperti generasi yang lebih tua itu adalah internet karena dengan adanya internet itu lebih mudah mereka untuk mengakses informasi. Dan yang terakhir itu pemasangan akses internet itu nggak bisa sembarangan dan memang memerlukan konfigurasi tertentu, terutama untuk bidang-bidang yang luas areanya seperti usaha Bapak. Boleh dilanjutkan slide-nya. Jadi tujuan kami di sini adalah untuk berharap agar kami dapat menjalin kerjasama dan menjadikan kafe dan resto Bapak ini itu sebagai salah satu mitra kami sehingga terjadi suatu hubungan yang menguntungkan di antara baik perusahaan kami Stellar Network maupun usaha Bapak. Lalu dalam memenuhi tujuan kami tersebut, kami ingin mengajukan jasa pemasangan atau pengadaan jaringan internet termasuk infrastrukturnya seperti WiFi dan akses internet pada usaha Bapak dengan harapan dengan adanya kerjasama ini nantinya baik di usaha Bapak ini dapat uh, mendapatkan kenaikan jumlah pelanggan yang datang karena adanya internet yang merupakan juga salah satu selling point banyak banyak usaha terutama usaha-usaha yang menargetkan kaum milenial pada zaman ini. Lalu di samping itu dengan adanya dengan adanya pengadaan jaringan internet itu kami berharap juga para pelanggan yang mungkin juga sudah menjadi pelanggan setia di kafe Bapak ini juga menjadi lebih nyaman dengan berkunjung di tempat usaha Bapak ini. Dan tentunya juga secara tidak langsung akan juga meningkatkan penghasilan Bapak yang juga tentunya akan menguntungkan juga. Next. Lalu ada detail perangkat yang dimana di sini kami menggunakan beberapa perangkat yang dimana digunakan untuk menjadi penopang infrastruktur dari jaringan yang akan kami bangun pada usaha Bapak. Jadi yang pertama itu ada wireless router yang dimana wireless router ini itu ditempatkan pada kantor, tepatnya di lantai 2 seperti yang telah Bapak sampaikan kepada kami sebelumnya bahwa kantor utama untuk usaha Bapak itu ada di lantai 2 sehingga kami memutuskan untuk meletakkan salah satu wireless router itu di kantor agar ketiga PC yang memang sudah ada sebelumnya di kantor Bapak itu dapat terhubung dengan internet. Lalu untuk kenapa kami memilih wireless router dan bukan router biasa, mungkin walaupun agak teknis, itu karena agar mungkin karyawan Bapak atau mungkin Bapak sendiri ketika berkunjung juga lebih
mudah untuk terkoneksi ke internet. Lalu yang kedua itu ada wireless router juga, yang dimana kami tempatkan pada lantai 1. Wireless router ini berbeda dengan yang di kantor, itu rencananya akan digunakan untuk menghubungkan perangkat-perangkat konsumer yang berada baik di lantai 1 maupun lantai 2, kecuali yang di Balai Bengong, itu terhadap internet. Sehingga mereka juga dapat merasakan koneksi internetnya. Lalu yang terakhir, wireless router yang terakhir itu akan kami tempatkan di Balai Bengong, tepatnya Balai Bengong yang berada di tengah. Karena wireless router atau yang sebenarnya lebih sering disebut dengan WiFi singkatnya oleh kaum awam, itu kan range atau jangkauannya kan lumayan luas sebenarnya. Apalagi jika ditaruh di area yang jarak yang sedikit obstacle-nya atau penghalangnya dikit, seperti di outdoor atau kayak Balai Bengong. Jadi kami menempatkan satu di tengah yang dimana akan diakses oleh para konsumen yang menghidangkan makanan atau maupun minuman, atau mungkin sekedar berkumpul di ketiga Balai Bengong tersebut. Sehingga mereka pun juga dapat terhubung dengan internet walaupun mungkin agak jauh dari gedung utamanya. Lalu yang keempat itu ada ISP Home Internet, yang merupakan penyedia layanan internet atau nama lainnya itu Internet Service Provider. Di sini karena kami melihat adanya rata-rata statistik untuk pelanggan Bapak itu sekitar 50 kalau nggak salah. Jadi kami memutuskan untuk mencarikan layanan provider internet untuk usaha Bapak yang menawarkan kecepatan hingga 175 megabit per second. Yang dimana itu nanti akan dibagi menjadi untuk kira-kira sekitar 60 user. Dan akan kami letakkan di kantor. Agar tidak terlalu merusak pemandangan, serta agar lebih mudah juga untuk di manage jika ada error atau apa di kemudian hari. Next. Lalu ada juga kabel, karena usaha pada infrastruktur ini akan terdapat tiga buah router yang memang tempatnya itu agak berjauhan, sedangkan dari ISP atau provider internet itu hanya memberikan satu buah device yang langsung terkoneksi dengan internet. Jadi kami perlu cara untuk menghubungkan ketiga buah router tersebut, salah satunya dengan menggunakan kabel Ethernet. Kabel Ethernetnya sendiri itu merupakan kabel Ethernet yang memiliki spesifikasi yang cukup tinggi kapasitasnya. Sehingga jika nanti kelak mungkin Bapak mau kurang nih speednya, Bapak mau menambah lagi, itu nggak usah yang namanya ngerombak ulang infrastrukturnya. Jadi tinggal ganti aja ISP-nya. Mungkin bisa lewat kami juga, nanti kami akan bantu. Yang dimana ini akan kami usahakan untuk diletakkan di pinggir-pinggir dinding, sehingga tidak terlalu mengganggu pemandangan para konsumer maupun Bapak sendiri sebagai owner. Lalu untuk membantu merapikan kabel-kabel tersebut, kami juga berencana untuk menggunakan kabel duct, secara spesifik kabel duct TC2, yang dimana merupakan semacam pipa, tapi dikhususkan untuk melindungi kabel dan untuk menjaga juga tampilan tempat ditaruhnya kabel tersebut. Next. Lalu di sini adalah analisis kebutuhan bandwidth berdasarkan statistik user yang saya terima dari Bapak. Karena Bapak mengira sekitar 50 pelanggan yang datang setiap harinya, maka kami melakukan perhitungan sebagai berikut. Yang pertama, kami mengasumsikan bahwa tiap user itu akan mendapatkan sekitar 2 megabit per second. Mengapa 2 megabit? Karena berbeda dengan mungkin perkantoran atau mungkin badan institusi milik pemerintah yang memang tidak begitu memikirkan bahwa ada konsumen atau orang yang bakal stay atau berdiam untuk waktu yang agak panjang kan. Terus juga kalau kafe itu biasanya sering juga dipakai untuk orang-orang untuk berkumpul, mungkin untuk urusan tugas mungkin, atau mungkin untuk rekreasi, sehingga mereka pasti butuh internet yang bukan yang sekedar bisa lah buat internet, tapi emang bisa juga buat entertainment mereka sendiri. Jadi kami memutuskan untuk mengalokasikan sekitar 2 megabit per second untuk setiap usernya. Karena
karena tiap pelanggan itu menentu juga berupa user, karena kan ada kadang satu orang tapi bawa laptop sama HP gitu. Berarti kan hitungannya dua. Karena tiap user itu kan satu user satu device. Jadi kami mengasumsikan untuk minimal itu 50 user plus 3 PC kantor, di mana 50 user ini berarti tiap orang itu membawa satu device maksimal. Dimana itu kalau misalnya kita mengalokasikan 2 megabit per second itu akan membutuhkan sekitar 106 megabit per second bandwidthnya. Namun jika memang sekitar ada 60 user, berarti sekitar mungkin 50 orang, tapi ada 10 orang ini bawanya 2, mungkin bawa laptop juga sekalian. Berarti kan jadi 60 user, tambah 3 PC kantor. Itu kalau misalnya kita alokasikan 2 megabit per second untuk tiap ininya, maka akan membutuhkan sekitar 126 megabit per second. Namun karena bandwidth itu kan cara teknis kapasitas potensial yang dapat ditawarkan oleh suatu provider untuk sang konsumen. Jadi nggak mungkin selalu konstan tuh 126 megabit per second. Jadi kami menghitungkan sekitar 20% overhead, atau istilahnya gampangnya kayak jaga-jaga itu sekitar 20%, sehingga didapatkan sekitar bandwidth sekitar 151 megabit per second. Karena 20% dari penambahan 20% dari 126 itu sekitar 151, sekian. By next. Jadi untuk skema dari infrastruktur secara fisikal atau secara nyatanya itu kira-kira seperti ini. Jadi di kantor itu akan terdapat satu wireless router seperti yang kami telah sampaikan sebelumnya. Lalu di lantai 1 itu ada satu router lagi, yang dimana untuk memberikan akses kepada user baik di lantai 1 maupun lantai 2, terkecuali Balai Bengong. Lalu di Balai Bengong itu akan kami tempatkan satu buah router, satu buah access point. Namun karena kendala logistik, kami memutuskan untuk memberikan Bapak ini router saja, karena juga router lebih mudah untuk dikonfigurasi juga untuk dari pandangan scalability-nya. Next. Lalu ini ada skema jaringan secara logical, atau apa yang dilihat secara teknisnya lah, kalau boleh gampang dibilang. Jadi pertama itu ada yang kotak kiri itu melambangkan area untuk perkantoran, di mana seperti yang Bapak sampaikan sebelumnya itu ada 3 PC. Nah, 3 PC ini langsung terhubung dengan kabel Ethernet yang kami sampaikan di awal ke wireless router yang ada di ruangan tersebut. Serta ada satu handphone yang melambangkan mungkin pegawai atau Bapak sendiri sebagai owner mungkin berkunjung, itu dapat koneksi langsung dengan wireless routernya. Lalu di kotak yang tengah atas itu terdapat beberapa laptop serta beberapa handphone yang melambangkan user yang menggunakan laptop dan handphone. Lalu ada juga home gateway serta DSL modem, yang dimana secara logikal memang terlihat dua hal yang berbeda. Namun pada nyatanya ini kebanyakan kedua device ini telah dibundle menjadi satu buah perangkat yang biasa disediakan langsung oleh ISP-nya itu sendiri. Lalu yang sebelah kanan itu merepresentasikan sebuah jaringan internet yang dimana tidak masuk jangkauan internet Bapak yang akan kami bangun, namun cukup berguna untuk simulasi kami nantinya. Dan yang terakhir itu ada access point yang dimana terhubung langsung dengan router, yang dimana akan memberikan akses internet untuk ketiga Balai Bengong yang ada, yang dimana masing-masing sudah kami direpresentasikan dengan satu buah laptop dan 3 buah smartphone untuk masing-masing Balai Bengongnya. Balik next. Jadi mungkin itu kan tadi udah hal teknisnya. Sekarang kita udah bicara untuk urusan biaya. Jadi kami setelah berbincang dengan Pak mitra kami yang menyediakan layanan internet, itu mereka menawarkan dua jenis skema pembiayaan. Yang pertama ini karena ISP itu biasanya membutuhkan karena internet biasanya membutuhkan suatu modem untuk menerjemahkan sinyal dari sinyal optik yang sekarang emang cukup populer, yaitu fiber, menjadi sinyal yang lebih mudah dipahami oleh router serta berbagai macam perangkat jaringan lainnya. Di sini biasanya perangkat tersebut disediakan oleh ISP itu sendiri.
Dan setelah kami berbincang dengan mitra kami yang memang mengurusi untuk urusan internet provider, mereka menawarkan dua jenis skema. Yang pertama yang sekarang kita lihat ini itu skema di mana Bapak membayar atau membeli perangkat tersebut. Yang di mana membuat apa namanya biaya di depan atau upfront cost-nya itu menjadi lebih tinggi sekitar 900.000 karena biaya perangkat yang disediakan oleh mitra kami itu 900.000. Lalu terdapat juga 3 buah wireless router yang kami telah sebutkan di awal sekitar 1,5 juta dengan karena ada 3 jadi 4,5 juta. Lalu biaya pasang ISP yang juga dari mitra kami itu sekitar 750.000. Lalu kabel Ethernet Cat 6 atau kategori 6 itu sekitar 15.000 per meternya, dan kami mungkin butuh sekitar 100 meter sehingga kira-kira butuh 1,5 juta. Lalu ada kabel duct untuk membungkus setiap kabelnya itu sekitar 5 ribuan satunya, kami butuh 110 karena kami juga memperhitungkan overhead yang mungkin kenapa-napa nanti kabel ductnya patah atau apa, itu sekitar 550.000. Lalu biaya langganan itu biaya tetapnya yang memang dibayarkan sekali saja untuk pemasangannya. Lalu ada juga biaya bulanan yang Bapak akan bayarkan tiap bulannya nanti setelah baik setelah pemasangan maupun setelah maupun bulan-bulan berikutnya, yaitu sekitar 575.000, yang dimana akan menawarkan Bapak internet sekitar 175 MB per second. Lalu ada juga biaya layanan dari kami untuk menyeting serta mengkonfigurasi infrastruktur pada usaha Bapak sekitar 1 juta. Sehingga total biaya yang dikeluarkan itu sekitar 9,7 juta. Lalu ditambah pajak sekitar 10% menjadi 10,7 untuk bulan pertamanya. Lalu untuk bulan selanjutnya itu karena Bapak cuma perlu membayar internetnya saja, jadi hanya memerlukan biaya sekitar 575.000. Next nih ya. Oke, jadi ini skema yang kedua, di mana Bapak tidak membayar perangkat ISP-nya, ISP serta modem dari belum. Mundur dulu. Kelebihan. Oke, saya ulangin lagi. Jadi berbeda dengan yang pertama, yang kedua ini Bapak tidak perlu membeli modem atau router. Kelebihan ya. Nah yang ini. Oke, jadi karena Bapak tidak perlu membayar lagi membeli router serta modemnya dari ISP, namun sebagai gantinya Bapak disewakan router tersebut, sehingga biaya pertama atau biaya upfront yang Bapak bayarkan pada awal pemasangan itu jadi menurun sekitar 9,8 juta, itu udah termasuk PPN juga. Namun karena Bapak menyewa, jadinya Bapak juga jadi biaya bulanan selanjutnya itu yang menjadi lebih tinggi, dari 575.000 menjadi 665.000 untuk per bulannya, yang dimana itu udah mengcover biaya internet seperti skema sebelumnya, dengan tambahan biaya sewa modem serta router ISP sekitar 90.000. Next nih ya. Oke, jadi kita sudah sampai pada slide terakhir presentasi kami untuk proposal pengadaan jaringan. Jadi mengapa Bapak harus memilih jasa kami nih? Jadi kami ini sebenarnya kan merupakan pengusaha penyedia jasa IaaS atau Infrastructure as a Service, yang dimana kami juga udah terbiasa untuk mengurusi infrastruktur serta jaringan pada usaha-usaha yang ada di Bali terutama. Klien kami pun juga tidak terbatas pada usaha-usaha biasa, namun juga pada usaha-usaha yang emang sebenarnya masih baru berjalan seperti pada startup gitu. Itu kami juga pernah ada memasang. Lalu kami juga pernah melayani pengusaha juga yang memang pada dasarnya itu kurang paham dengan IT. Mungkin karena mereka memang terlalu sibuk untuk mengurusi IT, ataupun mungkin memang belum begitu paham dengan apa itu IT sebenarnya.
Jadi kami juga memperhitungkan poin-poin penting seperti jumlah device, kecepatan internet, kerapian, serta kebersihan jaringan infrastruktur sehingga usaha tempat Bapak mengadakan jasa ini enggak ini juga karena ada tambahan infrastruktur itu tidak berubah jauh dan masih terlihat rapi. Serta kami juga mengutamakan biaya sekecil mungkin karena mengingat karena mengingat internet itu merupakan hal yang krusial pada zaman saat ini. Untuk biaya sendiri kami merekomendasikan Pak Nyoman Happy ini untuk menggunakan skema yang pertama, skema A. Karena mungkin biaya yang di depan tuh lebih mahal karena Bapak harus membeli perangkat ISP-nya. Namun, jika Bapak memperhitungkan jangka panjangnya, itu akan lebih cepat untuk mendapatkan break even point dibandingkan jika menggunakan jasa yang kedua, yaitu biaya skema yang kedua yang dimana memberatkan biaya pada biaya bulanan yang tentunya membuat break even point Bapak dari adanya pemasangan infrastruktur ini menjadi lebih panjang. Oke, next slide atau ini udah aja slide-nya. Oh, oke, karena ini sudah merupakan slide terakhir. Sebelum kami pamit, kami akan menyampaikan atau mendemokan bagaimana struktur jaringan tersebut akan berjalan ketika kelak Bapak mungkin setuju dengan proposal kami. Maka itu apa yang akan Bapak lihat. Oke, saya share screen dulu. Window. Oke, jadi ini seperti yang sudah saya tampilkan di slide tadi. Internet Bapak nanti kira-kira jaringan Bapak seperti ini. Di mana di sini ada kantor yang dimana terdapat 3 PC yang terhubung dengan sebuah smartphone. Lalu ada gedung lantai 1 dan lantai 2 yang dimana direpresentasikan dengan beberapa device user. Lalu di bawah sini ada balai bengong yang juga direpresentasikan oleh beberapa device user. Untuk memastikan bahwa memang jaringan ini telah terhubung dengan internet, maka saya akan mendemokan misalkan dari perangkat ini. Maaf. Dari perangkat ini apa terlihat? Karena nggak terlihat. Sebentar. Oke. Maaf sebelumnya tadi ada kesalahan teknis. Jadi untuk mendemokan bahwa memang internet kami itu telah terkonfigurasi dengan benar untuk simulasinya, kami akan mencoba mengakses internet secara simulasi pula, yaitu misalkan google.com. Sebentar. Ini karena udah dapat lihat di sini udah terkoneksi dengan internet. Di sini juga ada link front page dari Cisco Packet Tracer. Lalu misalkan saya mau connect atau Bapak mungkin mau connect dari lantai 1 misalnya, dari Expo lantai 1. Saya mungkin pakai laptop gitu. Coba sekarang pakai laptop, web browser, terus google.com. Di sini juga udah dapat terkoneksi. Lalu misalnya mungkin dari sini, dari kantor mungkin mau pakai punya karyawan untuk memeriksa mungkin itu bisa juga dari sini. Lalu google.com. Ini juga dapat koneksi. Dan untuk memastikan juga bahwa kedua jaringan tersebut, karena memang kami membuatnya untuk terbagi menjadi 3 buah jaringan yang terpisah dan hanya tersambung pada satu titik yang memang langsung tersambung juga pada titik ISP-nya. Itu kami akan mencoba mendemokan dengan message. Misalkan ini ke sini. Maka di sini terlihat failed karena memang aslinya mereka tidak terhubung secara langsung. Melainkan hanya terhubung pada satu titik yang langsung dimana juga terhubung langsung dengan ISP-nya. Tidak terhubung dengan satu sama lain. Mungkin itu saja demo serta presentasi untuk proposal pemasangan
serta pengadaan infrastruktur jaringan pada usaha Bapak. Saya berharap dengan ini mungkin Bapak, saya besar harapan saya untuk Bapak menyetujui proposal yang kami sampaikan untuk pemasangan jaringan, karena tidak hanya akan menguntungkan usaha Bapak sendiri, namun juga customer Bapak juga tentunya akan sangat senang jika memang ada layanan internet pada usaha Bapak. Mungkin sekian itu dari kami. Sampai jumpa. Semoga kita bisa bertemu lagi pada lain waktu. Sekian dan terima kasih.